bagaimana dengan kondisi likuiditas kita saat ini, Bu? Di tengah juga dengan volatilitas yang mungkin terjadi di tahun 2025, begitu. Apakah menurut Ibu pertumbuhan likuiditas ini masih dalam tahap yang aman sejauh ini? Iya, memang ini adalah salah satu tantangan bagi industri perbankan hari-hari ini dan tahun ini untuk likuiditas. Karena perbankan tidak hanya saja istilahnya bertanding dengan bursa ya atau dengan saham atau other instrumen, tetapi juga surat berharga pemerintah karena tahun ini juga banyak surat berharga pemerintah yang jatuh tempo. Nah, disinilah memang harus pintar-pintar nih bank nih untuk mencari bagaimana menumbuhkan likuiditas agar bisa terus tumbuh kreditnya kan. Ya harapannya memang bisa ada alignment yang baik lah antara pemerintah dengan industri perbankan ini untuk nanti supaya tetap ada ruang bagi bank untuk bertumbuh. Kalau perusahaan-perusahaan besar kan rata-rata mereka sudah punya alokasi tertentu ya, berapa yang harus deposito, berapa yang di surat berharga dan lain-lain. Tetapi memang bagi retail godaannya tinggi ya, surat berharga pemerintah ini di mana zero risk dengan suku bunga yang cukup baik. Nah itu yang memang menjadi sesuatu yang harus dicermati oleh kita perbankan untuk bisa bertumbuh terus dengan memastikan mungkin come up dengan produk-produk baru yang lebih inovatif, yang mungkin memberikan kenyamanan, keamanan gitu ya. Keamanan pastilah, tapi kenyamanan lah, kemudahan dan kenyamanan sehingga tidak hanya sekedar jadi petani bunga gitu loh masyarakat ini, tetapi juga teredukasi dengan produk yang baik dan sebetulnya memberikan keuntungan juga tentunya bagi mereka. Baik. Mungkin itu. Bicara produk, apakah ini artinya produk-produk yang ada saat ini sebenarnya sudah tidak cukup lagi untuk bisa menjawab kebutuhan nasabah? Ya, sebetulnya kan kalau kita bicara produknya itu, sebetulnya Indonesia ini kan masih didominasi oleh produk deposito kalau perbankan ya. Mungkin di sini memang perbankan punya homework untuk memikirkan apakah ada alternatif produk lain, karena kalau deposito surat berharga tentunya similar ya dengan suku bunga yang bersaing gitu. Tentunya tidak gampang, tapi kembali lagi kalau buat saya hidup ini selalu mencari opportunity dan selalu harus bisa lebih baik gitu dan berinisiatif, berinovasi untuk mencari tadi opportunity. Mungkin ada segmen-segmen masyarakat yang tertarik untuk produk-produk yang mungkin juga lebih kompleks, tapi tentunya dengan perhatikan tingkat resiko dan lain-lainnya. Baik, produk apa sih yang menurut Ibu ini punya potensi yang sebenarnya cukup besar di Indonesia, tapi belum ada di sini? Sebetulnya memang kalau di Indonesia ini wealth management kita produknya masih belum terlalu sophisticated ya. Kita tahu waktu krisis memang kita belajar banyak dengan adanya derivatif produk dan lain-lain yang mengakibatkan banyak juga masyarakat yang mengalami kerugian. Oleh karena itu memang kita harus hati-hati nih mencermatinya balik lagi. Kalau untuk masyarakat yang kebanyakan memang kita harus tetap mengarahkan kepada produk-produk yang sederhana yang mungkin bisa difahami. Untuk kalau perbankan tuh perlindungan konsumen sangat penting ya Mbak Anneke. Jadi kita harus memastikan disclosure, transparansi kita kepada mereka. Tapi bagi masyarakat yang mungkin mempunyai dana yang sudah lebih besar, mungkin bisa difikirkan pengembangan produk yang mungkin ya lebih ada elemen enhancing the yield gitu ya. Tapi tentunya dengan tingkat resiko yang terjaga. Masih PR Mbak Anneke, saya belum bisa bilang persisnya apa, tapi di luar negeri sih sudah cukup banyak produk-produk wealth management yang bisa dinikmati oleh kalangan premium itu ya, di mana produknya tidak hanya produk dasar. Kalau di kita masih banyak produk dasar, deposito, tabungan. Baik, di sisi lain kita tahu pemerintah ini juga menerapkan aturan baru untuk DHE. Sebenarnya tujuannya cukup baik untuk bisa menahan dana rupiah lebih banyak di dalam negeri, tapi ini kan jangka waktunya diperpanjang dan sempat juga menimbulkan kontroversi begitu. Kalau Perbanas melihat seperti apa? Ya, bagi perbankan memang sebetulnya ini positif ya, karena membawa likuiditas, tambahan likuiditas ke dalam negeri. Tapi bagi kami ekonomi itu kan bukan cuma pemainnya perbankan,
pemain yang utama juga adalah pengusaha. Kita harus mencermati bagaimana pengusaha, mungkin apakah seluruh pengusaha atau seluruh sektor dapat menjalankan kebijakan ini, atau mungkin pemerintah perlu melihat ada sektor-sektor yang mungkin tidak mampu atau tidak bisa menjalankan karena berbagai isu ya, seperti cash flow issue, bisnis modelnya, karena juga ada yang impor dan ekspor kan misalnya. Kalau yang mungkin hanya ekspor mungkin nggak ada masalah dan lain-lainnya. Jadi itu kami tetap mencermatinya sebagai sesuatu yang positif, dan tentunya pemerintah sudah mengkaji dengan baik sebetulnya opsi-opsi ini. Tentunya kita masih akan melihat sebagaimana efektifnya implementasi DHE ini dari waktu ke waktu ya dalam tahun ini.